sukacita semua ini ya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya berada di orang-orang yang penuh sukacita, hati saya ikut sukacita. Puji Tuhan ya. Dan mari hari ini kita akan mempersiapkan diri kita. Bulan Oktober adalah bulan misi atau bulan PI di gereja kita. Dan bila semangat misi semakin kita miliki. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah yang kudus pada saat siang hari ini. Dan mari kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pujian ini mengatakan masuklah ke pintu gerbangnya. Dan mari kita bersama-sama pujikan ini. Ku masuki gerbangnya, sekali lagi masuki gerbangnya. Dengan penuh semangat, Bapak Ibu boleh tepuk tangan, nyanyi di hadapan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girang. Katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Gimana hati Bapak Ibu? Penuh dengan sukacita ya. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Aku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ku bersuka. Sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini kami merasakan sukacita dari Tuhan. Kami merasakan hati yang dipenuhi dengan kegembiraan. Karena oleh itu sebabnya Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami ingin memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih dan biarlah ibadah ini adalah ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kami tahu dan kami merasakan bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, ini seluruh doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan Roh Kudus ada di dalam setiap diri orang percaya. Amin.
Dan biarlah melalui Roh Kudus itu, kita adalah orang-orang yang sudah dijamin keselamatan kita oleh Tuhan. Dan mari kita sama-sama katakan, jaminan mulia. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His Mari sama-sama katakan jaminan mulia. Jaminan mulia, Apa Bapak Ibu? ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku diterus karena dibasuh darahku. Katakan kami masukkan. Kami masukkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masukkan. Kami masukkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Orang-orang yang sudah mendapat jaminan dari Tuhan adalah orang yang mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Ku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anugerahnya Katakan, aku serahkan diri penuh. kami masuk, Kami masukkan. kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masukkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 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 Dengan tetap berdiri Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang diberikan kebebasan untuk memilih jalan kehidupan kita. Namun ada kalanya jalan yang kita pilih adalah jalan yang tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk datang sama Tuhan. Memeriksa hati kita. Mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, katakan kepada Tuhan,
Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Roh Kudus menolong kita, menyelidiki kita. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Dan Engkau berjuang sampai akhir. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh-sungguh katakan, sungguh kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Kebaikan Tuhan ada di dalam diri kita. Habis di hidupku, Dan ku mau berjuang ya Tuhan. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita datang kepada Tuhan. Mempersilahkan Tuhan menyelidiki diri kita. Roh Kudus membantu kita untuk menerangi diri kita. Sehingga dengan jujur mengatakan kepada Tuhan. Dosa-dosa yang masih ada di dalam diri kita. Dosa-dosa yang 1 minggu terakhir ini masih kita lakukan. Masih kita hidupi. Kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan anugerah. Dan waktu ini adalah spesial buat kita. Tuhan memberikan waktunya untuk mendengar suara kita. Mengakui kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Sampaikan di dalam hatimu dosa-dosa di hadapan Tuhan.
Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang oleh karena Roh Kudus-Mu menolong kami, membantu kami untuk boleh jujur di hadapan Tuhan atas dosa-dosa yang masih kami hidupi, yang masih kami nikmati ya Tuhan. Yang terkadang kami tahu bahwa apa hal yang salah dalam diri kami, namun untuk hal-hal tertentu kami masih enggan untuk meninggalkannya. Kami masih mau menghidupinya. Kami masih mau melakukannya. Karena menurut kami tidak ada orang yang melihatnya. Karena menurut kami itu nikmat bagi kami. Meskipun itu sesuatu yang tidak sesuai isi hati-Mu ya Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Inilah dosa-dosa kami. Kami bawa ke hadapan-Mu. Kepada Allah yang Maha Kasih. Allah yang mengampuni kami. Allah yang membuka tangannya. Menunggu kami datang kepada Tuhan. Oleh karena dorongan Roh Kudus-Mu, kami boleh bergegas mendekat kepada Tuhan. Membawa dosa kami. Menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kami mau hidup lebih baik lagi. Dan kami mau hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Inilah dosa-dosa kami. Kami letakkan di bawah kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini. Kami di hadapan Allah yang Maha Kudus. Allah yang mengampuni dosa-dosa kami. Allah yang melepaskan akan pelanggaran kami. Allah yang sudah menyucikan diri kami. Sehingga kami dijadikan layak untuk ada di bait kudus-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menyucikan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menebus kami. Amin. Ku bersyukur, Ia tebusku. Bersyukur Ia tebusku, ini berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat ingat atau saat susah pun, air mataku dihapuskan, dan damai di hatiku. Dan biarlah ayat firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8-9 menjadi pegangan buat kita. Allah yang mau menyucikan kita. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Dan mari bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pujian yang dipersembahkan rekan-rekan kita dari Sanctus. Saya persilakan.
What you gonna preach by the life you live? What you gonna preach by the way you live? To the people you love and the people you meet. What is the sermon that you're gonna preach? We deliver a sermon every day. What is the message that we hear us say? Actions are louder than the words we speak. Oh, what you gonna preach? Well, we come to the church on Sunday, waiting for the sermon to hear. What you gonna preach? We're preaching, sending our message. So clear, how you stop what you say. It's the things you do, how you spend your time. People all around will see and hear the sermon you're preaching out loud and clear. So think about what you're gonna preach by the life you live. What you gonna preach by the way you give to the people you love and the people you meet. What is the sermon that you're gonna preach? We deliver a sermon every day. What is the message that we hear us say? Actions are louder than the words we speak. Oh, what you gonna preach? So do we seek first the kingdom, or is it money and power we chase? Do we hate our brother and hold a grudge? Forgive us, sister, with grace. Do we lay up our treasures in heaven above? Do we give to the Spirit with the spirit of love? Friends and family can plainly see. So the question comes back to you and me. So think about what you're gonna preach by the life you live. What you're gonna preach by the way you give to the people you love and the people you meet. What is the sermon that you're gonna preach? We deliver a sermon every day. What is the message that we hear us say? Actions are louder than the words we speak. Oh, what you gonna preach through your living? Oh, what you gonna preach through your giving? What are we gonna say? Puji Tuhan, satu lagu yang luar biasa. Biarlah ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi melalui lagu ini kita diingatkan, apa yang kita lakukan kalau ada orang yang membenci kita? Apa yang kita lakukan kalau ada orang yang tidak suka sama kita? Ya, dan biarlah itu membuahkan kasih yang kita berikan kepada mereka. Ya, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Musa Bambang. Dan biarlah firman Kalik Semesta itu adalah firman yang ajaib yang menolong kita. Firman hidup. Firman Kalik Semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh hatinya. Ajaib firman hidup, dibina dengan hari
ada dalam diri kita beritakan, kita sampaikan. Beritakanlah Injilnya, ajar firman hidup, damai damai sentosa, ajar firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Kami percaya ya Tuhan, kalau saatnya tiba untuk kami boleh mendengar firman-Mu, Tuhan tentu ingin berbicara kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara, pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak takut di dalam memberitakan Injil, oleh karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menganugerahkan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Mission Impossible. Saudara, ini adalah satu pelayanan yang tidak mudah, bahkan adalah mustahil untuk kita bisa melakukannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita butuh akan pencerahan dari firman Tuhan, khususnya di dalam hal pemberitaan Injil. Nah saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan melihat hasil kemarin pada waktu kita ada acara Mooncake ya. Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk pemberitaan Injil bagi orang-orang keluarga-keluarga yang belum percaya melalui budaya. Saudara-saudara, manusia diciptakan dari debu tanah dan hembusan Roh Allah sendiri. Artinya bahwa manusia terdiri dari fisik, material, dan juga roh atau spiritual. Saudara-saudara, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia mengalami kematian rohani. Apa artinya kematian rohani? Kematian rohani artinya roh manusia terpisah dengan roh Allah Sang Pencipta. Itulah sebabnya sebetulnya ketika Tuhan berkata kepada Hawa, kepada Adam, kalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka tidak mati seolah-olah. Tapi sebetulnya dia mati secara rohani. Dan tinggal tunggu waktunya tiba, mereka akan mengalami kematian yang kekal. Saudara-saudara, itulah sebabnya untuk pelayanan hal-hal yang rohani, ini bukan suatu hal yang mudah. Jadi manusia dikatakan terdiri dari debu tanah dan nafas hidup. Dan di dalam Efesus,
ini dijelaskan yaitu bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Di dalam Efesus ini jelas sekali bahwa setiap kita mengalami kematian, yaitu kematian rohani. Tetapi di dalam ayat yang kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya. Artinya apa? Hidup di dalam kematian rohani itu. Hidup dengan mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Tapi puji Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kehidupan kembali. Di dalam ayat yang kelima, dikatakan Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, sekalipun kita telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan oleh anugerah, kamu diselamatkan. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting yang mendasari kenapa bahwa penginjilan itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Karena ini berkaitan dengan roh manusia. Bukan hal yang jasmani, saudara. Kita tahu menurut teori Maslow, kebutuhan manusia ini ada 5 ya. Yaitu tentang aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, kebutuhan fisiologis. Ini manusia bisa penuhi, bisa mencapai. Tetapi bicara tentang hal yang rohani, sama sekali manusia tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya kalau kita bisa memberitakan Injil untuk melayani di dalam masalah rohani, itu sesuatu yang mission impossible. Hanya Tuhan yang memberikan nafas hidup, hanya Dia yang bisa menghidupkan kembali. Bukan kita manusia. Saudara-saudara, Allah memberikan nafas hidup, jelas tadi dikatakan ya. Dan Dialah rohaninya yang mengalami kematian karena pelanggaran dan dosa. Tetapi manusia berusaha untuk bagaimana bisa menghidupkan kerohaniannya sendiri. Tidak mungkin saudara, kecuali Allah yang menghidupkan. Ini yang tadi kita sudah belajar. Saudara, itulah sebabnya satu usaha manusia tidak sanggup untuk menghidupkan kerohaniannya sendiri. Inilah kemustahilan di dalam pelayanan misi. Tetapi saudara, oleh karena salib Kristus, oleh karena Allah sendiri, maka misi itu menjadi misi yang ajaib. Saudara, ada seorang yang bernama David Brainerd. Saya ingin menceritakan kisah seorang misioneri. Di dalam bukunya David Seal, 3 tokoh yang disebut pahlawan misi, yaitu David Brainerd, kemudian William Carey, dan satu lagi Hudson Taylor. 2 tokoh yang terakhir saya pernah menonton filmnya, tapi yang ini saya belum pernah. Ya. Sayang, belum ada yang memutarkan filmnya. Ini seorang pemuda yang ketika umur 21 tahun, dia kuliah di Yale University, dan ketika dia mendengar khotbah, dia adalah seorang yang percaya, dan dia dengar khotbah, tapi dia merasa ini kok nggak sesuai dengan batinnya. Dia merasa hukum Allah itu terlalu tinggi tuntutannya. Hukum-hukum Allah itu kok mintanya tidak boleh ini dan itu segala macam. Dia begitu sulit untuk menerima itu. Lalu apalagi bicara tentang keselamatan. Hanya iman yang bisa menyelamatkan. Wah, lebih-lebih lagi. Masa usaha manusia tidak bisa menyelamatkan? Hanya melalui iman. Yang ketiga yang dia lawan adalah keselamatan adalah kedaulatan Allah. Kalau gitu manusia bagaimana? Dia tidak bisa, batinnya tidak bisa menerima. Tapi saudara, ketika dia bergumul ini, dia kemudian orang yang sangat rajin membaca firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia. Saudara, ketika dia mendengar KKR tentang khotbah-khotbah seperti ini dari Jonathan Edwards dan lain-lain, ya. Jonathan Edwards itu adalah temannya juga, menjadi sahabatnya. Pada waktu itu dia komplain keras. Dia bicara. Ternyata kedengaran oleh pihak pimpinan kampus. Lalu David Brainerd ini dikeluarkan dari kampus. Hanya gara-gara dia mengatakan dia tidak bisa menerima tentang hal-hal ini. Saudara, dia begitu kritis. Dia orang pandai, saudara ya. Tetapi pada waktu itu setelah dia sadar, dia minta maaf kepada pihak kampus yang menyelenggarakan KKR itu. Dan kemudian dia diterima kembali kuliah di situ.
Dan pada waktu dia kuliah, dalam usia 25 tahun karena sempat tidak kuliah, lalu dia menyerahkan diri menjadi misioneri, umur 25 tahun. Jadi tidak selesai kuliahnya. Dan pada waktu dia menjadi seorang misioneri, dia betul-betul dipakai oleh Tuhan luar biasa. Selama 4 tahun dia melayani. Usianya cukup pendek, hanya 29 tahun. Oleh karena dia kena penyakit TBC. Tapi apa yang dilakukan selama 4 tahun? Di dalam 4 tahun itu, ternyata hasilnya dicatat ada sekitar 1.000 misioneri yang kemudian mengikuti dia. Menjadi percaya, menjadi pelayan Tuhan, mau menjadi misioneri. Dan salah satu yaitu William Carey yang sangat terkenal melayani di India. David Brainerd ini melayani di Indian di Amerika, suku Indian. Kalau William Carey melayani di India kepada orang-orang yang berbahasa Bengali. Saudara, kemudian Hudson Taylor melayani di China. 3 tokoh pahlawan misi ini sangat terkenal sampai hari ini. Masih banyak misioneri-misioneri yang luar biasa. Tapi saudara, David Seal ini menceritakan begini. Bagaimana seseorang bisa mendapat panggilan menjadi seorang misioneri atau panggilan untuk memberitakan Injil? Saudara, maka dia mengatakan dia harus mengenal kehendak Allah. Bagaimana caranya dia bisa mengenal kehendak Allah? Kalau dia tidak mengenal Allah. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah kalau mereka tidak mengenal firman-Nya? Bagaimana mereka bisa mengenal firman-Nya kalau mereka tidak membaca firman-Nya? Saudara, ini menjadi satu mata rantai. Dan bagaimana dia bisa membaca firman-Nya kalau dia tidak percaya kepada Tuhan? Di mana firman-Nya itu berbicara tentang Tuhan. Dia nggak percaya. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kalau kita ingin peka akan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil, mau tidak mau, saya mengurutkan pertama kita harus percaya Tuhan Yesus. Kita harus mengalami kelahiran kembali. Yang kedua kita harus membaca firman. Yang ketiga kita harus mengenal Allah melalui firman itu. Karena Allah tidak mungkin dikenal hanya secara wahyu umum, tapi membutuhkan wahyu khusus, yaitu melalui firman. Dan melalui mengenal Allah, kita akan mengenal kehendak-Nya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Saudara, ini begitu penting. Kalau tanpa itu, panggilan akan pemberitaan Injil tidak mungkin dilakukan. Saudara-saudara, kita tahu yang bisa menghidupkan roh adalah hanya Allah. Tapi saudara, di dalam pagi ini kita ingin mencoba merenungkan siapa yang diutus oleh Allah. Kalau tadi kita tidak bisa mengenal kehendak Allah, bagaimana kita peka akan panggilan Tuhan. Bahwa kita ini diutus oleh Allah. Dan Allah Tritunggal yang mengutus kita. Saudara, kalau kita belajar dari perjanjian lama, saudara, ada seorang tokoh namanya Yunus. Yunus jelas diutus oleh Allah. Lalu dikatakan, Yunus katakan kepada Niniwe bahwa 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Saudara, ini hal yang tidak mudah buat Yunus untuk menyampaikan ini. Oleh karena Niniwe itu bangsa yang begitu kejam. Bangsa Kasdim yang melawan bangsa Israel ketika mereka perang. Bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Kasdim ini dengan cara dianiaya sebelum mereka dibunuh. Jadi mereka itu begitu kejam. Yunus mungkin takut juga. Tetapi dia juga merasa, Tuhan, kenapa Tuhan orang-orang jahat ini harus diampuni? Saudara, tetapi Tuhan memerintahkan. Itulah kedaulatan Tuhan mengutus Yunus. Yunus menolak, dia pergi makan oleh ikan, tetapi kesempatan yang kedua, inilah yang kita baca di dalam Yunus 3 ayat 4 dan 5. Lalu Yunus pergi, saudara. Dia pergi ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari, saudara. Alkitab menyatakan sepanjang hari. Seorang diri memberitakan satu poin khotbah yang sangat sederhana. 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Saudara, siapa yang kemudian bertobat? Luar biasa. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Kalau kita membaca selanjutnya, ada sekitar
120.000. Lebih 120.000 penduduk Niniwe itu yang bertobat. Dimulai dari raja, para pemimpinnya. Kemudian para raja dan pemimpin ini memberikan satu maklumat, satu perintah. Supaya mereka semua bertobat, berkabung, berpuasa. Saudara-saudara, dan inilah yang dialami oleh bangsa Niniwe yang kejam tetapi mendapatkan anugerah Tuhan. Yunus diutus di tengah-tengah mereka. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung, yaitu menyesal. Lalu berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Ini mereka berdoa. Dan bukan hanya berdoa, lalu masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ketika dikatakan percaya, mereka percaya, itu berarti mereka sungguh-sungguh bertobat. Saudara-saudara, menyesal, berdoa, dan bertobat. Ini 3 hal yang perlu manusia lakukan ketika mengalami kelahiran kembali. Saudara-saudara, khotbah yang sederhana bukan, tetapi tidak mudah. Oleh karena Tuhan yang mengutus, maka ini bisa terjadi. Kalau Yunus sendiri dengan usahanya tidak mungkin, saudara. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, bagaimana Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahului Yesus, Sang Mesias itu. Di situ juga dikatakan di dalam ayat 3 dan 5. Maka datanglah seluruh Yudea, seluruh daerah sekitar Yordan. Mereka bertobat, yaitu mereka mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, beritanya juga sangat sederhana. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, rata-rata pengkhotbah yang disuruh oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, khotbahnya kok begitu sederhana. Kalau di mimbar ini panjang-panjang ya. Udah panjang-panjang gak ada yang bertobat lagi. Tapi saudara-saudara, apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan utus? Saudara, ini menjadi kerinduan kita. Ketika Tuhan Yesus juga mengutus para murid. Ya, ada 70 murid yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian mengutus mereka dua-dua. Dua-dua ini dengan satu maksud pada zaman dahulu adalah menjadi saksi. Tetapi ini juga bagi orang Korea, 2 ini penting, saudara. Satu yang berbicara, yang memberitakan firman, satu yang berdoa. Ini saling melengkapi, doa dan firman. Saudara, acara mooncake itu tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada yang berdoa. Kita setiap Kamis berdoa, setiap Kamis. Sudah sekian lama berdoa untuk acara itu. Meskipun sulit untuk membawa jiwa baru. Ayo datang aja sulit, saudara. Itulah sebabnya saya mengatakan itu sebetulnya satu hal yang impossible. Tetapi di dalam hari-hari terakhir, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan mau utus orang-orang yang dekat untuk mengajak, bisa saja. Saudara. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan yang bekerja. Kalau manusia yang bekerja, itu mustahil. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus dikatakan menunjuk lalu mengutus, ini 2 hal yang penting. Saudara, kalau saudara tidak dipanggil, lalu saudara tidak diutus, saudara mau memberitakan apa? Apa yang saudara beritakan? Ini hal yang penting. Itulah sebabnya kita perlu satu pengenalan terus-menerus. Kita siap siaga, kita siap sedia. Kapan Tuhan panggil? Kapan Tuhan utus untuk pergi kemana saja? Mungkin kepada keluarga yang belum percaya. Tapi kita sudah punya bekal, yaitu firman. Saudara, kalau saudara enggak ada pengenalan akan Tuhan, saudara tidak ada firman yang saudara taruh di dalam hati, Tuhan mau memerintahkan dengan cara bagaimana? Tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya dibutuhkan akan satu kontinuitas, satu kelanjutan ketika kita menjadi percaya. Kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, 70 orang ini ketika pulang, saudara, setelah memberitakan Injil, apa yang terjadi, saudara? Mereka pulang dengan gembira. Bahkan mengatakan begini, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami
demi namamu. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Mereka belum pernah menjadi pemberita Injil, sekali memberitakan Injil, roh-roh jahat diusir. Luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, di dalam Yesaya 6 ayat 8, satu panggilan yang sangat indah. Di dalam terjemahan baru kedua, kata aku diganti kita. Ini lebih tepat, seperti dalam bahasa aslinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku ini aku, utuslah aku. Siapa yang dimaksud dengan kita? Kita adalah Allah Tritunggal. Kita bukan Allah dengan malaikat, bukan. Sama seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26 ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di situ adalah berbicara tentang Allah Tritunggal. Kita kemudian baru tahu Allah Tritunggal itu adalah di dalam perjanjian baru Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebetulnya di dalam perjanjian lama sudah ada. Tetapi tidak sejelas ketika baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa berkat juga sama. Saudara-saudara, kalau kita melihat hal ini saudara, maka ketika kita diutus adalah karena Tuhan Allah Tritunggal yang memanggil kita, yang mengutus kita. Siapkah kita untuk dipanggil, diutus oleh Dia? Yang kedua saudara, kalau Tuhan mengutus, Dia sesungguhnya sedang menyediakan anugerah. Anugerah keselamatan, roh manusia yang mati bisa dihidupkan. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita sesungguhnya sedang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan karya Tuhan yang begitu besar. Anugerah Allah Tritunggal bisa dicurahkan. Hal yang impossible dilakukan oleh manusia dengan apapun. Dengan apapun. Karena tadi kebutuhan yang Maslow gambarkan itu semua bisa dipenuhi. Tetapi satu yang tidak bisa dipenuhi, itu kebutuhan rohani. Apalagi sudah mati rohani. Bagaimana orang yang mati rohani bisa tahu tentang kebutuhan rohani? Tidak, saudara. Itulah sebabnya mereka begitu tenang, begitu santai. Ya nggak tahu dia sudah mati secara rohani. Tapi Alkitab dengan jelas menceritakan itu. Hanya anugerah Tuhan yang bisa menghidupkan kembali. Melalui siapa? Kita diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan anugerah itu. Saudara, anugerah itu bicara tentang pengampunan dan hidup kekal. Kasih Allah demikian besar. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dalam ayat 36 dikatakan. Siapa saja, tidak peduli. Siapa saja yang percaya kepada anak. Ia beroleh hidup yang kekal. Entahkah dia orang jahat seperti orang Kasdim. Apakah dia seperti Saulus pada waktu mulanya. Tidak peduli. Siapa yang percaya. Dia beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya di dalam Roma 6 ayat 23 disimpulkan apa? Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anugerah keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Itu penting. Itulah yang kita beritakan. Ketika kita pergi memberitakan Injil. Jangan lupa katakan Yesus Kristus adalah yang dianugerahkan. Supaya kita percaya. Saudara-saudara, di dalam hidup yang kekal ini dikatakan inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus, percaya Yesus. Itulah satu anugerah keselamatan. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan itu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan.
Tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan. Saudara, tadi gambar biru Maslow dan rohani. Kalau ini manusia tidak bisa sentuh, saudara. Siapapun, masalah yang rohani ini, baik roh-roh jahat tidak punya kewenangan di dalam hal ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut. Tetapi saudara, di dalam hal ini, pencobaan, tantangan, pergumulan, penderitaan, semua kebutuhan itu bisa menjadi satu serangan yang membuat kita goyah. Tetapi keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, Allah Tritunggal itulah yang menjaga, melindungi roh kita. Oleh karena dialah yang bisa memberikan keselamatan dan pemeliharaan. Sebetulnya hidup kekal itu apa sih, saudara? Hidup kekal adalah hidup selama-lamanya. Betul. Hidup yang kekal itu berarti kita tidak mengalami hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Karena semua diampuni oleh Kristus. Hidup yang kekal itu berarti kita tidak akan mengalami kematian kekal. Terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan juga berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Saudara, keselamatan hidup kekal adalah misi yang sangat penting di dalam dunia ini. Itulah sebabnya bulan misi ini, bulan Oktober ini merupakan bulan di mana kita bersama-sama menggalakkan satu semangat pemberitaan Injil. Tapi saudara perlu ingat, saudara harus diutus, harus dipanggil, diutus. Kalau tidak, sia-sia semua perkataan kita. Bagaimana kita bisa sadar, kita tahu kita dipanggil atau diutus? Saya katakan tadi, kita siap siaga saja. Kita siap sedia melalui pemahaman firman, pengenalan akan Tuhan. Ada firman yang ditaruh dalam hati kita. Saudara-saudara, Allah Tritunggal dan misi para murid. Di sini sangat jelas sekali. Coba saudara perhatikan warna kuning tadi. Yang warna kuning. Itu tentang Allah kita, Allah Tritunggal. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mau memberitakan Injil kok dicegah? Bukankah ini hal yang baik? No. Tuhan maunya seperti apa, kita lakukan seperti apa. Bukan apa yang kita mau. Kadang-kala kita nggak tahu, ya kita jalan, nggak apa-apa. Nanti kalau Tuhan belokkan, kita harus belok. Kalau Tuhan berkata lurus, kita harus lurus. Saudara, para murid, para rasul ini, ketika memberitakan Injil, mereka coba ke sana. Ke arah tanah Galatia. Tapi rupa-rupanya Roh Kudus memberitahu, jangan. Jangan memberitakan Injil di Asia. Tuhan punya rencana yang lain. Lalu apa yang terjadi? Ayat 7 mereka berbelok. Setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Satu tempat yang baru lagi. Apa yang terjadi saudara? Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Memang di dalam hal ini ada yang mengatakan Roh Yesus ini bisa berarti Roh Kudus. Tapi saudara, bagi saya dan beberapa penafsir yang lain, ini adalah karya Allah Tritunggal. Karena karya Allah Tritunggal itu dari dulu sampai sekarang masih berkarya. Itulah sebabnya Roh Yesus tidak mengizinkan. Tetapi di dalam ayat 10 saudara, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kok mereka berani mengambil kesimpulan ketika ada orang Makedonia dari seberang, mereka dari Troas, itu ada batasan laut, saudara. Di seberang laut sana. Ada orang-orang Makedonia yang memakai pakaian orang Makedonia, melambai-lambaikan tangan. Saudara, minta tolong. Tolong. Saudara, mereka kemudian berdiskusi, mereka rapat. Lalu mereka mengatakan, mereka berdoa, kami
mereka mengambil keputusan akan pergi ke sana memberitakan Injil. Itulah kota Filipi yang pertama kali didatangi oleh para rasul ini. Saudara, ada Roh Kudus, ada Roh Yesus, ada Allah. Di dalam pemberitaan Injil, anugerah Allah dicurahkan. Saudara-saudara, kita tahu Allah Bapa itu merencanakan keselamatan. Allah Anak atau Yesus Kristus itu menggenapi atau mengerjakan keselamatan. Yaitu dengan mati dan bangkit. Allah Roh Kudus itu melaksanakan atau mengenakan atau menerapkan keselamatan dengan cara melahirbarukan. Secara sederhana mungkin saya mengambil satu ilustrasi begini. Allah Bapa itu sebagai desainer. Kalau ini membuat pakaian, Allah adalah desainer. Kemudian Tuhan Yesus adalah tukang jahitnya yang mengerjakan semua pola dikerjakan sampai selesai menjadi jubah baju. Dan Allah Roh Kudus adalah yang mengenakan, menerapkan kepada orang yang dipilih. Kenakan. Saudara, itulah kerja dari Allah Tritunggal kita. Oleh sebab itu keselamatan itu bukan hanya karya dari Allah Bapa atau karya dari Allah Anak atau karya dari Allah Roh Kudus. Orang kalau tidak memahami hal ini, saudara, seringkali menjadi menyeleweng. Saudara. Memang yang diberitakan haruslah Yesus Kristus. Karena ketika satu-satunya nama yang dikatakan. Tetapi pada waktu itu Allah sudah memanggil kita. Allah Bapa memanggil kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Saudara-saudara, kalau demikian saudara, mengapa kita takut untuk memberitakan Injil? Bukankah Dia yang mengutus kita? Dan juga bukankah Dia yang menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang akan kita beritakan? Saudara, dari pihak kita hanya siap, Tuhan saya mau melakukan penginjilan. Dari pihak Allah, memang Allah sudah memerintahkan kita. Dan Allah juga yang menganugerahkan. Kalau waktunya tiba, jangan takut saudara, jangan gentar. Bagaimana dengan gereja kita saudara? Pelayanan pekabaran Injil di GKI Kebayoran Baru. Mungkin Tuhan pakai kita berdua-berdua. Mungkin suami istri, kakak adik, atau dengan sahabat. Kita pergi memberitakan Injil. Saya ingat expo ya. Di Senayan tuh. Istilahnya expo atau explo saya lupa. Itu KKR secara duniawi, secara mendunia, bukan duniawi. Secara mendunia. Kemudian kita diutus pergi ke tempat-tempat penginjilan. Dibagi, dikatakan setiap orang pilih teman masing-masing. Berdua-berdua. Saya nggak punya teman, saya pakai teman ya yang ketemu di sana aja. Udah sebagai teman. Pergi kemana? Pada waktu itu tim kami ke Taman Mini. Ada yang ke Ancol, ada yang ke Monas. Mereka tidak tahu, mereka tidak kenal. Tapi karena sudah di setting sedemikian rupa, kita melakukan saja. Nah, tiba saatnya saya melayani di waktu berdua berdiskusi bagaimana kita mau menginjili di mana. Lalu kita ingat ada kereta gantung. Nah, di situ kayaknya lebih enak. Kenapa? Kan itu perjalanan. Pertama tenang, ya. Lalu yang kedua kita hanya berempat. Mereka berdua, kita berdua. Kita memberitakan Injil lebih leluasa. Saudara-saudara, kenangan itu nggak bisa dilupakan. Sebenarnya banyak kesaksian tentang penginjilan. Tapi saudara, mungkin bisa seperti itu diutus dua-dua seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin kita dipakai oleh Tuhan KKR. Seperti Yunus, seperti Yohanes Pembaptis. Atau mungkin kita melakukan pekerjaan misi seperti David Brainerd. Masih muda, dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat yang besar. Hidupnya lebih pendek dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 33 tahun lebih. Dia cuma 29 tahun. Melayani hanya 4 tahun. Tetapi dampaknya luar biasa. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan?
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami. Supaya kami siap sedia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk diutus Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan mau dicurahkan. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan karya manusia. Bukan karya kami. Manusia tidak dapat melakukan apapun. Itu adalah satu yang impossible. Tetapi Engkau sudah mengubah menjadi satu yang ajaib. Mujizat yang ajaib. Yaitu keselamatan. Oleh karena iman, anugerah di dalam Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh percaya kepada Kristus Yesus. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena pelayanan dari para misionari yang dahulu datang ke Indonesia. Memberitakan Injil, membangun gereja. Engkau pakai Tuhan gerejamu, kalau boleh menjadi alat di tanganmu, bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga membuka pos dimanapun Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang sudah baptis dewasa atau sidi. Bagi saudara yang belum baptis dewasa atau sidi, saudara tidak diperkenankan untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita menyanyikan pujian ini. Dekat ke salib-Mu. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan diri kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan mengampuni kita, melayakan kita untuk menerima roti dan cawan ini. Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dosa yang kami sembunyikan, hal-hal yang najis, hal-hal yang membuat kami tidak taat kepada Tuhan, yang lebih menyukai akan kepentingan diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kami boleh menghampiri meja perjamuan-Mu dengan kekudusan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-16.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, serta memberkatinya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Biarlah setiap kali engkau memakannya, engkau melakukannya untuk mengingat akan kematianku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Biarlah setiap kali engkau minumnya, engkau melakukannya untuk mengingat akan kematianku dan memberitakannya sampai pada kesudahannya." Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang ikut perjamuan, bangkit berdiri. Dan nanti saudara setelah menerima roti dan cawan, dipersilakan duduk berdoa secara pribadi. Mungkin di dalam hatimu ada pergumulan, ada beban berat. Inilah kesempatan untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan. Menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Pakailah waktu teduh, waktu tenang ini untuk menghadap Tuhan. Allah yang tidak dapat kita lihat, oleh karena Allah itu roh adanya, dekat dengan kita, mendengar seruan doa kita, sekalipun ada di dalam hati kita.
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur atasnya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, setiap kali masih ada kesempatan bagi kami untuk datang ke dalam perjamuan Tuhan. Kami boleh menerima roti ini dan kami boleh diingatkan kembali betapa besarnya kasih Tuhan yang rela berkorban bagi kami. Tuhan, biarlah setiap kali kami menerima roti ini, kami sadar Tuhan ingin memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk pergi diutus oleh Tuhan kemanapun Tuhan kehendaki. Biarlah kami tidak tinggal diam, hanya menikmati semua ini untuk diri kami sendiri, tetapi kami ingin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makanlah. Mari kita angkat cawan kita. Kami bersyukur untuk cawan yang ada di tangan kanan, di mana kami boleh menikmatinya hari ini juga. Semua adalah karena kemurahan Tuhan yang rela mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pengampunan itu juga menjadi satu kerinduan kami untuk menyampaikan kepada orang lain berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga anugerah Tuhan juga boleh sampai kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Mereka boleh mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa taat akan perintah-Mu. Dan perintah ketika malam perjamuan itu, kami ingat, yaitu kami harus membawa berita tentang kematian Kristus kemanapun kami pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minumlah. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan dan juga sudah satu meja perjamuan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari ini seperti yang Muse sampaikan minggu yang lalu Bapak Ibu, akan ada juga persembahan untuk STT Amanat Agung di dalam dalam rangka HUT dari STT Amanat Agung ini. Di depan Bapak Ibu, di sarung kursi di depan Bapak Ibu ada amplop persembahan dari STT AA. Nah, bisa memberikan persembahan melalui amplop itu dengan uang cash atau transfer. Di dalam amplop itu juga ada nomor rekeningnya atau QR yang ada di depan, ya. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan persembahan untuk STT AA. Dan juga persembahan untuk mingguan seperti biasa. Kita tetap ada, seperti biasa bisa melalui QR, nanti juga akan ditampilkan di depan maupun di belakang bangku itu ada QR yang kecil, bisa di-scan dari sana maupun transfer. Baik, seiring dengan kita memberikan persembahan pada saat ini, mari kita mengimani berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Itu begitu luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita hitung berkat Tuhan. Kehidupan
kau lega, kau kan bergirang dan terus memuji. Hidup berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hidup berkat satu persatu, hidup berkat yang melimpah padamu. Dan biarlah di dalam pergumulan kita di dunia ada berkat tersendiri buat kita dari Tuhan. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Mengirim malaikat yang menjaga, membimbing, menghibur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hidup berkat satu persatu, hidup berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Berkat demi berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sungguh luar biasa banyaknya. Ketika kami menghitung-hitung berkat itu, alangkah luar biasanya apa yang kami terima dari Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan sungguh ya Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati majelis yang mengelola keuangan ini. Biarlah Tuhan yang tolong. Terima kasih, berkati juga STTAA yang di dalam khutnya ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pada hari ini kita masih boleh beribadah bersama dan bahkan menikmati perjamuan kudus. Saudara-saudara, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah melayani bersama pada pagi hari ini, untuk paduan suara Santus juga. Juga saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang beribadah. Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Di sebelah kanan ada satu Bapak. Apakah ada lagi? Di sebelah kiri saya apakah ada yang baru pertama kali datang? Oh, apakah ada? Di atas ada satu di atas, tolong. Di baby room, apakah ada? Ya. Jikalau Bapak Ibu belum ada tempat ibadah yang tetap, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk minggu-minggu berikutnya bisa beribadah bersama dengan kita kembali. Saudara-saudara, ada beberapa warta yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tadi sudah disebutkan yaitu tentang persembahan STT Amanat Agung ya dalam rangka HUT ke-26 ya. Di depan kursi saudara ada amplop ya. Nanti kalau saudara mau memberikan melalui amplop silakan, di kotak di belakang tersedia. Begitu juga melalui transfer atau QRIS. Kita perlu mendukung pelayanan STT Amanat Agung. Salah satu yayasan kita yang mempersiapkan para pemberita-pemberita Injil. Baik saudara-saudara, kita juga akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 jam 7 malam di ruang Persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Samuel dengan tema Reach. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Bagi jemaat simpatisan yang telah setia minimal 6 bulan beribadah di GKI Kebayoran Baru, dihimbau untuk mengurus atestasi dan minimal 3 bulan untuk mutasi masuk. Mengenai tata cara dan persyaratannya dapat menghubungi tata usaha. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disediakan bagiku
Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah memberkati akan setiap kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami rindu Tuhan di dalam minggu-minggu berikutnya. Kami boleh membawa jiwa bagi Tuhan. Di dalam bulan misi ini Tuhan, biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan oleh gereja-gereja Tuhan. GKY di berbagai tempat sedang melaksanakan bulan misi ini. Tuhan tolong berkati. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan gereja Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, lemah tubuh, membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Tuhan, hibur, kuatkan dan jamah sembuhkan mereka yang sakit sudah sekian lama. Tuhan, pada saat ini kami juga teringat akan Yayasan STT Amanat Agung. Pakailah yayasan ini menjadi tempat untuk membentuk para hamba-hamba Tuhan yang dapat dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil dan kebenarannya. Kami juga berdoa untuk semua yayasan yang juga Tuhan pakai untuk penginjilan juga. Baik itu melalui pendidikan, melalui musik gerejawi, melalui pengobatan gratis, melalui kesehatan. Semuanya Tuhan, yayasan-yayasan di bawah naungan Sinode GKY, baik itu STT Amanat Agung, baik itu IPK, Yobel, Hidup Baru, dan Gloriamus, Tuhan berkati. Tuhan cukupkan semua kebutuhannya, supaya mereka bisa menjadi para church, pendamping gereja, menjangkau jiwa-jiwa yang sulit untuk datang ke gereja. Mereka boleh dijangkau melalui semua upaya yang boleh diselenggarakan oleh gerejamu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kesehatan dari setiap kami. Oleh karena masa-masa saat ini begitu banyak penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Tuhan, biarlah Engkau menjaga melindungi setiap kami. Sehingga kami tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Kami serahkan untuk pelayanan gerejamu di tempat ini. Tuhan, pakai semua para pelayan Tuhan, majelis, pengurus, dan juga jemaat Tuhan. Untuk bersama-sama memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Khususnya biarlah minggu depan Engkau pakai setiap kami untuk membawa jiwa baru. Khusus di dalam bulan misi ini. Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, keikannya Yahya Esa. Oh selamat sumber berkat. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia demi kasih karunia-Nya yang melimpah, serta memberikan kepadamu pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.